Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Ada ungkapan atau kalimat yang patah tumbuh hilang berganti. Kemarin gue udah kehilangan atau lebih tepatnya ngejual Vespa atau bahan Vespa gocapan gue. Nah sekarang gue kedatangan Vespa. Gue baru aja nih dapat kiriman Vespa dari Jogja. Jadi kita bukannya unboxing ya, tapi buka karung. Ini gue beli Vespa tahun 60-an, tahun 65 tepatnya, tipenya VBB 1965. Suratnya lengkap, BPKB, STNK. Nah, ini modelnya dikarungin ya. Jadi kalau teman-teman untuk pengiriman atau kita penerimaan gitu ya, pengiriman unit Vespa itu ada yang modelnya lewat kereta, ada yang lewat bis, ada yang lewat ekspedisi gitu ya. Tapi ada yang baru nih, mungkin gua akan coba ini ya karena lebih cepat nih. Itu pakai towing. Itu lebih cepat dan tujuannya kan langsung pasti ke tempat yang kita tuju kan. Itu mungkin besok pakai towing ya. Ini gua kebetulan pengiriman pakai Dakota unit berikut surat-suratnya. Udah gua cek tadi, ada listnya semua ada di sini. Kita langsung aja, nggak perlu berlama-lama. Kita buka barangnya kayak gimana sih. Ya, ini barangnya, teman-teman. 1965. Gue langsung ke bagian apa namanya, lampu stop. Oke, lampu stopnya masih orisinil. Ini yang gue langsung pertama gue lihat nih. Gue memang yang gue iniin tuh lampu stop sama speedo sama lampu depan. Itu yang paling banyak sama klakson. Betulnya sih itu kalau gue. Soalnya ini perintilan-perintilan yang kecil tapi ngehe harganya. Oke, kita lanjut ke bagian depan ya. Kondisinya kayak gini. Bang, kok kenapa lo kagak beli yang Vespa mulus aja ya? Nggak tahu, gue seleranya kayak begini sih ya, yang buluk, yang ada rasti, patina, kayak gitu-gitu. Gue senengnya model yang kayak gitu. Sekarang kita buka bagian stang. Nah, ini kita buka ya. Nah, ini ada apa nih? Oh, ini plat nomornya. Ini plat nomornya. Ini ya, apa namanya? Dibungkus karung, bungkus karton, dibungkus ini juga nih. Kayak ini nih. Jadi rapi dan terlindungi. Saat lo beli barang pada proses pengiriman, lo juga bisa ngobrol ya sama yang jual mengenai apa namanya, how to packing, bagaimana caranya
paketan itu dikemas gitu. Nggak apa-apa lu ngomong aja gitu, ketimbang lu diem-diem yang ngirim paketan juga nggak semuanya ngerti kan, ntar barang yang lu kirim sampai sini penyok apa gimana kan malah nyesel, lu nya yang beli nyesel, yang jual juga nyesel. Mending diomongin aja, bang paketannya atau mas paketannya tolong dikirim yang proper ya gitu. Nggak apa-apa, semua bisa diomongin kok, semua bisa diomongin, semua bisa dibicarakan. Speedometernya orisinil, cuman udah bagus ya, maksudnya ya wajar lah, tahun 1965 tuh, sama gua aja tuaan ini, sama umurnya tuaan Speedo daripada gua, jadi udah agak pudar. Tapi overall asli, tapi gue yakin nih mikanya udah gantian. Ini apa nih? Ini apa ini? Oh, ini windshield. Ada windshieldnya. Ada windshieldnya, guys. Sayapnya tadi agak kebentur ya, pas gua lihat posisi di mobil boxnya itu dia agak miring, makanya oli juga tumpah-tumpah, hantem ke sayap kayaknya. Sayapnya agak bengkok sedikit, agak bengkok, gue yakin karena kebentur itu tadi ya, bengkok, sayapnya bengkok, nakuk dikit sayapnya, sayang banget ya. Soalnya nih pihak ekspedisinya juga sendiri, harusnya minimal berdua tuh dia. Terus posisi nggak pas standar tadi, jadi itu posisi udah, ini posisi Vespa udah miring ke box, olinya tumpah-tumpahan, ngenain paketan yang lain. Mudah-mudahan paketan yang lain nggak ada yang komplain tuh ya karena kena oli gini. Itu sih, ini kebentur dikit, agak penyok dikit nih. Iya, agak penyok dikit, nggak apa-apa. Klakson ori, lampu ring nggak ori. Kacanya ring apa, kaca mikanya ini Aprilia. Kalau Aprilia setahu gua sih 66 ya. Ini 66 nih, kacanya bukan, harusnya siem. Terus
Wow. Ban serepnya ada. Tatakan ban serepnya istimewa. Kayaknya bukan peruntukannya, bisa sih dia masuk gitu ya. Jadi gini, tatakan ban serep itu ada bermacam-macam jenis dan bentuknya. Vespa itu kan terdiri dari ring 10 sama ring 8 ya. Nah, kadang-kadang mereka asal masuk aja, tapi nggak sesuai dengan peruntukannya. Di episode mendatang mungkin gua akan bahas tuh tatakan ban serep dan peruntukannya. Ini masuk memang di tahun 65, tapi bukan peruntukannya. Tapi ini buat peruntukan Vespa tahun yang lebih tua. Jadi ya namanya kita beli Vespa gitu kan, kadang-kadang kita ada minusnya di sini, ada plusnya di situ gitu. Itu yang ya itu risiko yang harus perlu ketahuin gitu. Buat lo yang pengen beli Vespa online gitu, yang pasti lo udah harus minta gambar sedetil-detilnya. Bahkan kalau memang lo rasa perlu untuk samperin itu barang, walaupun jauh keluar kota, lo samperin deh. Cuman kebetulan ini gue beli dibantu sama saudara gue, Mas Ali Vespa, Ali Jogja. Jadi gue udah dikasih foto, dikasih video, gambar detail, udah pokoknya ngobrolnya juga udah panjang lebar mengenai kondisi Vespa ini. Berikut surat-suratnya. Ini plat nomornya kita buka ya. Kita buka aja sekalian. Ini platnya, plat AB, kalengnya sampai 24, kalengnya panjang ya. Kalau istilah kaleng itu berarti plat nomor kalengnya. Ini surat-suratnya. Ini bukti pembayaran kwitansinya. Nah, ini BPKB-nya nih. BPKB-nya itu masih udah BPKB baru. Kalau BPKB Vespa yang BPKB lama itu dia hitam warnanya dan bukunya nggak seperti ini. Ini yang pernah gue bilang, seandainya Vespa kita pengen pajaknya dihidupin atau balik nama segala macam, otomatis akan menjadi buku baru dan sejarah Vespa itu akan menjadi hilang. Karena apa? Saat kita urus di Samsat, ini akan jadi baru, akan menjadi tangan pertama. Tuh. Gini. Jadi akan menjadi buku baru. Gitu. Itu dia. Kayak gini ya. Ini STNK-nya panjang ya. Pajaknya juga hidup. Jadi walaupun tua tahun 1965, tapi taat pajak, ya kan? Ini kuncinya kayak kunci kamar ya. Kayak kunci kamar lah gitu. Ini kunci setangnya nih. Ini nggak ori ya kan? Ini Nisa. Berarti ininya juga nggak ori nih. Kunci setangnya juga nggak ori. Tapi tenang, ini mah gampang diganti. Gue punya stoknya. Tapi konon kunci setang merek Nisa ini dia kenceng. Lebih kencang dari yang orisinilnya. Mungkin yang orisinilnya karena udah tua kali ya, jadi dia udah agak ngempleh kali itunya ya. Tapi kalau yang Nisa ini dia kencang dan kuat yang gue tahu. Kan pernah suka ada case tuh, pas lagi jalan pas belok dia ngancing sendiri. Itu jarang sih kejadian itu, tapi pernah ada yang kayak gitu. Itu karena udah nggak kuat tuh rumah kunciannya. Ini jenggernya masih asli nih. Nah, kunci-kunci juga dikasih, berikut oli-olinya. Kunci businya gue dikasih. Nah, ini ada bingkisan yang dari Mas Ali nih.
Nah ini ada, ini nih, ini bingkisan nih. Ntar kita buka kemudian aja. Makasih Mas Ali bingkisannya. Ini windshield ya, gue nggak perlu buka karena gue nggak pakai windshieldan gue. Ini plat nomor, pinggirin dulu. Kita tutup. Kunci laci box orisinil, cuman kayaknya udah somplak ya. Udah nggak ada kuncinya juga. Ini injekan Jawa. Ya kan? Ini injekan Jawa, biasanya itu ada logonya toko ABC gitu biasanya gitu. Ini injekan Jawa nih. Jadi injekan Jawa itu mungkin karena yang bikin dulu di Jawa gitu ya. Orang Jawa yang bikin injekan Jawa. Kalau aslinya, Vespa aslinya ada juga tapi mereknya bukan toko ABC. Dia kayak Titoti apa Titoti ya. Titoti Marotti ya. Pokoknya itu deh ada, ntar kalau gua salah gua koreksi di tulisan aja ya. Itu baru tuh yang keluar. Kalau injekan Jawa namanya juga injekan Jawa kan. Nih, injekan Jawa tuh fungsinya buat yang bonceng. Jadi kan kalau zaman dulu kan pada pakai kebaya ya. Cewek-cewek zaman dulu pada pakai kebaya. Kan dia kalau mau duduk ngangkang gitu kan susah. Jadi ini buat duduk begini nih. Buat gini, kelihatan nggak tuh? Duduk begini ya kan, ambil pegangan pinggang lakinya. Gitu pakai kebaya gitu kan. Gitu. Makanya ini fungsinya kakinya biar bisa nyengkreng di sini. Tuh. Hanya biar duduknya nyaman. Oke, kita coba. Kita coba mesinnya ya. Pas gua beli sih gua udah dikasih tahu mesinnya kurang begitu bagus karena lama nggak dipakai. Tapi gua udah tahu maksudnya kok mesinnya nggak bagus diambil ya, biarin aja. Karena harganya masuk. Jadi gua mesin mah nomor 11 ya kan. Oke, kita coba hidupin ya. Tadinya banjir ya. Mungkin agak susah. Ya nggak hidup ternyata. Ini boxnya orisinil pastinya orisinil ya kan. Berikut gombal-gombalnya dikirimin. Iya, businya gosong banget. Parah banget. Kalau banjir gini dilap-lap, businya dilap, ya kan. Terus biasa lapnya dimasukin ke lubang busi. Tuh. Bensinnya ada enggak ya? Ini bensinnya dikuras nih. Nyalain. Oh ya, bensinnya kagak ada. Oke teman-teman, ternyata bensinnya habis. Bener-bener rest, bener-bener dikuras. Sementara itu aja sih dari gua. Ntar kalau udah hidup, gua bakal muter-muter dengan Vespa ini.
Kalau